Selamat pagi, umat Tuhan, Bapos GKI Taman Yasmin, dan para simpatisan yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus di dalam kita menjalani kehidupan hingga saat ini. Sehingga oleh kasih setia Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas panggilan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Pagi ini, Tuhan ingin memelihara iman kita melalui persekutuan ibadah dari rumah kita masing-masing
secara online. Tema ibadah hari ini Minggu 28 Juni 2020 adalah upah di dalam Tuhan. Dengan tujuan umat yakin akan janji Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan sebagai orang percaya. Kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Binsar Pakpahan dari Gereja HKBP Jakarta. Umat Tuhan, marilah kita datang menyembah Allah, beribadah kepadanya dengan sepenuh hati dan sukacita. Selamat berbakti. Umat diundang berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Mari kita merendahkan diri dan mengaku segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah pengasih, kami datang sebagai umat berkumpul di ruang virtual ini, mengaku bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mungkin melukai hatimu baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, bukan hanya kepadamu, juga kepada sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, memberikan kami kesempatan untuk terus-menerus memperbarui diri kami, menjadi manusia yang selalu mendekat kepadamu, menjauhi segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami menyesali, kami mengingatnya. Biarlah firman-Mu yang menjadi daging, Tuhan kami Yesus Kristus,
menjadi penebus segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Saudara yang sudah mengakui dosa secara pribadi, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Sebagai pelayan Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang tertulis di dalam Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, dan aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksianmu penuh selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Umat Tuhan bangunlah, masuklah dalam dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang bekerja. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami masih boleh kembali bersekutu di dalam ruang virtual ini, dan kiranya Engkau selalu menguatkan kami dalam berbagai tantangan yang kami hadapi. Saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami, penuntun hidup kami. Ajari kami dan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, sehingga kami menjadi pelaku firman.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil kita diambil dari Injil Matius ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin, juga saudara-saudara yang menyaksikan ibadah bersama di YouTube ini, saya mengucapkan selamat pagi dan juga shalom untuk kita semua. Semoga damai Tuhan menyertai kita di dalam pandemi yang sepertinya belum bisa kita prediksi kapan akan berakhir. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan aman, keadaan sehat, dan jangan lupa meskipun PSBB sudah dilonggarkan, sebisa mungkin tinggallah di dalam rumah, dan kalaupun keluar gunakan masker, kalau bisa tambah ekstra face shield, jangan lupa cuci tangan setiap saat, dan jangan sering-sering garuk wajah. Kalau bisa jangan sentuh wajah selagi Bapak Ibu di luar sebelum mencuci tangan. Baik, firman Tuhan hari ini adalah soal upah di dalam Tuhan. Upah di dalam Tuhan. Menarik sekali saudara-saudara. Kalau kita bicara soal upah dalam Tuhan, maka saya memulai firman Tuhan ini dengan bertanya pada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang ada di rumah masing-masing, berarti dekat dengan tas, dekat dengan dompet. Coba tolong buka dompet Bapak Ibu saudara-saudara. Coba lihat tas yang sering dipakai. Lalu lihat di dalamnya apakah ada barang yang selama 1 tahun ini Bapak Ibu tidak pernah gunakan. Misal kartu diskon. Ada kartu diskon Bapak Ibu bawa kemana-mana, tapi tidak pernah digunakan. Bahkan mungkin sudah expired. Atau mungkin ada kupon-kupon yang dibawa, masukkan dalam dompet atau dalam tas. Atau bahkan misalnya kwitansi yang belum terbayar. Tolong dibayar kalau ada kwitansi yang belum terbayar. Dan yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu punya tas, punya dompet, kita selalu membawa barang-barang yang mungkin memiliki kenangan bagi kita. Bahkan mungkin ada yang masih menyimpan kartu pelajarnya misalnya, padahal dia sudah tidak pelajar lagi. Dan setiap hal yang kita bawa ini rata-rata memiliki tuntutan, memiliki ada semacam desakan kepada kita. Misalnya Bapak Ibu baru kehilangan orang tua misalnya, atau orang yang terkasih, dan fotonya masih terus ada di dalam dompet kita. Maka kita mengatakan bahwa saya akan membawa dia kemana-mana di dalam hidup saya. Bapak Ibu mungkin punya foto keluarga, atau mungkin ada koin yang pernah Bapak Ibu gunakan, atau merasa itu koin keberuntungan dan lain sebagainya. Semua hal ini membawa tuntutan bagi kita. Kita merasa bahwa kita anggota, misalnya kita anggota penduduk di Bogor, kita punya KTP Bogor, berarti kita punya tuntutan untuk menjadi anggota yang baik di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor. Nah, karena itu dalam membawa berbagai hal dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita bawa, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tadi betul-betul ikutan meriksa dompet atau tas, lalu Bapak Ibu melihat isinya, lalu terkejut, oh ini ada juga ya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita bawa. Bahkan kadang-kadang kita bisa menilai seseorang dari apa yang mereka bawa. Misalnya kalau tas seorang engineer, tas seorang fotografer, tas seorang pendeta, atau misalnya tas seorang aktivis, kan beda isinya.
gitu ya. Bahkan tas orang yang mau demo, misalnya orang yang mau demonstrasi, bukan kayak kita yang ibadah, tapi tas orang yang mau demo, kayak saya masih ingat dulu waktu saya ikut demo dulu ya. Kalau demo itu ada dua hal yang harus saya bawa, satu botol aqua dan satu odol. Ya, odol katanya diusap ke sini gitu ya, nanti jadi mengurangi efek gas air mata. Itu adalah bawaan wajib. Jadi dari bawaan seseorang kita bisa menduga apa yang sebenarnya dia kerjakan. Nah, bawaan apa yang kita miliki, Bapak Ibu, dalam hidup kita? Apa yang kita bawa-bawa dalam hidup kita? Apa barang yang tidak pernah kita gunakan lagi tapi masih kita bawa-bawa? Jangan sampai itu ada acara Mary siapa lah itu yang membuang barang-barang untuk membawa happiness. Nah, ini menarik sekali. Ini juga ada hubungannya kalau kita traveling, misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu traveling, apa barang yang bawa? Apa yang barang yang kita bawa? Ada dua jenis orang dalam traveling. Yang pertama adalah orang yang suka membawa lengkap, gitu ya. Bawanya lengkap. Saya nggak mau ada kekurangan nih. Ini contohnya adalah orang kalau pergi jalan-jalan Sumatera Utara, ini sama nih kayak kita. Kalau kita mau kebaktian, ya Bapak Ibu, ada aja tuh yang bawa lengkap di belakang ya kan, entah ember lah, piring dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang mau travel light, misalnya dia cuma mau bawa satu tas, ya ringan, yang penting kita bisa jalan. Ada yang mau bawa lengkap, misalnya kami dulu mau pulang ke Sumatera Utara, entah kenapa kami naik mobil lalu mama saya bilang, kita bawa rice cooker gitu. Untuk apa bawa rice cooker dalam perjalanan? Tapi akhirnya dibawa juga. Bahkan kadang-kadang kami dulu pernah nih sampai karena tidak mau rugi, kami beli waktu itu ada durian lagi musim di Sibolga gitu ya, musim durian di Sibolga. Kami bawa durian itu karena banyaknya, akhirnya lebih. Akhirnya kami tidak tahu mau diapain durian ini. Akhirnya kami bungkus duriannya dalam kotak, kami packing bagus gitu ya. Kami bawa dalam mobil, akhirnya setelah 2 jam satu mobil mabok semua. Itulah karena kami tidak mau letting go apa yang mengikat kami dan akhirnya memberatkan perjalanan kami. Dan jangan sampai Bapak Ibu mau lengkap-lengkap akhirnya membawa barang seperti ini dalam perjalanan. Bahkan dalam hidup ini, seseorang yang tidak bisa letting go memiliki penyakit namanya hoarder. Ini adalah acara televisi yang ada di BBC misalnya. Ini adalah acara seseorang yang tidak bisa membuang barang dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu ada yang seperti ini, Bapak Ibu membutuhkan bantuan psikologis. Jangan sampai ada yang seperti ini, karena ini artinya dia tidak bisa melepas apapun barang dari dalam hidupnya. Dan ketidakmampuan untuk melepaskan barang ini menjadi penyakit yang akhirnya mengganggu keluarga. Lihat barangnya. Terus terang, saya pernah bertemu dengan orang yang seperti ini. Saya kira ini hanya ada di acara televisi, ternyata saya sudah menemukan langsung live. Ternyata memang ada yang seperti ini. Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bertanya kepada kita, apa yang kita bawa ketika Tuhan mengutus kita? Apa yang kita bawa ketika Tuhan mengutus kita? Dan apa ekspektasi kita dari apa yang Tuhan akan beri kepada kita? Nah, karena itu ini menarik sekali, karena konteks Matius 10 adalah, ini pembagian ayat-ayatnya. Konteks Matius 10 adalah Yesus memanggil ke-12 rasul, dia panggil gitu ya. Lalu dia mengutus ke-12 rasul, silakan pergi, kamu akan menemui tantangan, begini caranya kau pergi, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan kamu akan dianiaya, kamu akan ditolak. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oke, sebenarnya juga akan ada penolakan, bukan hanya dari orang luar, tapi juga orang di dalam keluarga kita sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah inti dari apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 10. Dan Tuhan Yesus bisa memprediksi bahwa para murid ini akan memiliki berbagai ketakutan. Nah, ketakutan pertama adalah finansial. Ini beberapa kali disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ini. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Misalnya, jangan khawatir, burung pipit yang kecil akan dikasih Tuhan. Lihat, itu ada di Matius 10. Kemudian ketakutan kedua adalah bahwa para murid takut akan ditolak. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, oke, kalau kamu nggak diterima di satu tempat,
ketika kamu memberitakan Injil, move on. Kemudian ketakutan ketiga adalah perlawanan dari pemimpin lokal. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini semua ada di dalam Matius 10. Karena Tuhan Yesus mengutus mereka lalu mengatakan, kamu akan punya tantangan, kamu akan punya hambatan, dan kamu akan menghadapi berbagai ujian baik dari dalam dan dari luar. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan ujian yang berasal dari luar, Tuhan Yesus sekarang menjelaskan ujian yang dari dalam. Dan itu adalah perlawanan dari keluarga. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu adalah ayat yang mengawali teks yang kita baca hari ini. Teks ini tidak kita baca, tapi ini adalah awalnya. Ini ada dalam satu perikop, Bapak Ibu. Jadi sebelum bicara soal upah, Tuhan Yesus bicara soal apa risikonya. Nah, risikonya adalah bukan soal bahwa kita harus memusuhi keluarga kita, tapi ini adalah soal pertentangan nilai. Perbedaan nilai. Kita memiliki berbagai perbedaan nilai di dalam keluarga. Perbedaan nilai yang kita miliki di dalam keluarga akan membuat kita punya perbedaan prioritas. Ada yang prioritasnya layanan, ada yang prioritasnya kita mendingan mengumpulkan apa yang kita bisa miliki untuk membantu kesejahteraan keluarga. Ada perbedaan nilai. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan adalah bahwa ada perbedaan nilai di antara keluarga. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya akan aku, ia akan memperolehnya. Ada perbedaan di dalam ini. Nah, karena itu, ini adalah resiko yang harus kita pikirkan. Risiko ini betul-betul nyata. Bayangkan saudara-saudara, bisa bayangkan kalau misalnya kita takut, anak saya mau makan apa? Besar seperti apa nanti dia? Saya punya duit atau enggak? Nanti kalau saya pergi ke sana saya akan ditolak, apa yang harus saya lakukan? Dan ini adalah ketakutan-ketakutan yang real. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan upah. Tapi upah ini sebenarnya saudara-saudara berlaku pada dua hal. Berlaku kepada orang yang diutus dan berlaku kepada orang yang menerima mereka. Jadi bukan hanya kepada yang pergi, tapi juga kepada yang menerima. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang yang paling kecil ini, karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upah. Dan itu artinya ada dua yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Satu, kalau kamu pergi, kamu tenang saja, akan ada orang yang menolongmu. Tapi juga kepada orang yang menerima mereka, Tuhan mengatakan, kalau kamu terima para penginjil ini, para pemberita firman ini, mereka yang memberanikan, mereka yang diutus, mereka yang berani untuk keluar, maka kamu akan menerima upahmu. Dan itu adalah twofold, dua arah pesan dari yang Tuhan Yesus katakan pada hari ini. Bahkan Rasul Paulus punya ekstrim yang lain. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 18 dia mengatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku adalah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan ini adalah apa yang Rasul Paulus katakan pada para pengkabar Injil. Kalau kamu mau pergi, kamu memberitakan firman, pekabaran firman, bahwa kamu diperbolehkan untuk mengabarkan firman, adalah sebuah kehormatan. Karena itu kamu betul-betul siapkan, lakukan dengan sepenuh hati, itulah upahmu. Bapak Ibu harus tahu, tidak semua orang bisa memiliki mimbar. Meskipun pada saat ini saya lihat, karena dunia virtual, semua orang jadi memiliki mimbar, semua orang boleh mengatakan apa yang mereka mau katakan. Tetapi biasanya kalau di gereja-gereja kita misalnya, orang akan menyeleksi siapa yang boleh naik mimbar. Dan setiap orang yang naik ke atas mimbar itu harus penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan pengakuan dan mengatakan bahwa Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku naik sekarang untuk memberitakan firman-Mu, kuatkan aku, bukan dengan mulutku yang mengatakannya, tetapi Roh Kudus-Mu yang menuntun aku. Nah, itulah upah, saudara-saudara. Setiap kali naik mimbar, pikirkan bahwa
kita diberi kesempatan untuk melakukan itu. Setiap kali kita memberitakan firman, ingat bahwa kita diberi kesempatan, dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kembali kepada soal berita yang Tuhan Yesus katakan, karena itu soal upah. Jangan khawatir akan tugas pemberitaan, karena Tuhan akan menyediakan. Nah, ini pesan pertama ini, saudara-saudara, adalah untuk para pekabar Injil, para pejuang, para orang-orang yang memberitakan Injil dimanapun mereka berada, dengan berbagai caranya masing-masing, mengabarkan kabar baik bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan kalau begitu, jangan khawatir. Jangan khawatir, saudara-saudara. Memang agak ya, kekhawatiran orang memang berbeda-beda, itu datang dari perbedaan nilai tadi, saudara-saudara. Kalau kita lihat misalnya, saya sudah berapa tahun ya jadi pendeta ya? Sudah 12 tahun. 12 tahun saya ditahbiskan jadi pendeta, dan saya melihat bahwa memang tidak perlu khawatir sebagai pelayan firman. Contohnya Bapak Ibu, para pendeta suka dapat diskon pendeta. Jadi misalnya, makanya belinya jangan ke supermarket atau ke mall Bapak Ibu, pergi ke toko jemaat kita. Waktu kita pergi lalu kita beli, wah Pak Pendeta, Ibu Pendeta udah datang, Ibu Pendeta dikasih diskon. Misalnya, saya tidak mengharapkan ini, tapi ini adalah bukti penyertaan Tuhan bahwa seorang anak pendeta tidak pernah tidak sekolah. Saya melihat ibu bapak yang selama ini berjuang bersama di depan Monas. Apakah kita memiliki kekurangan? Tidak. Jangan khawatir. Jangan khawatir, karena pada akhirnya kita akan selalu dicukupkan Tuhan. Selalu dicukupkan Tuhan. Apa kekurangan kita, entah last minute, selalu dicukupkan Tuhan. Lihat orang-orang yang punya kesaksian ini. Selalu ada saja yang datang dan menolong dan menguatkan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Karena itu ketika kita pergi, ingatlah Tuhan akan menyertai kita. Dan mengikut Tuhan, upah akan selalu disediakan. Bagi orang yang menerima, ingatlah ini ketika kamu menerima hamba Tuhan, ketika kamu melakukannya untuk hamba Tuhan, ketika kamu melakukannya bukan untuk hamba Tuhan saja, tapi untuk pekerjaan kerajaan Tuhan, kamu juga akan mendapatkan berkat. Jangan khawatir, kamu tidak akan kekurangan. Karena itu pesan ini untuk dua arah buat kita yang ada di sebagai jemaat ya. Mari saatnya kita berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan tidak akan merugikan siapa-siapa. Dan saya masih ingat kalau pesan ini mengatakan ya, kalau kamu bareng siapa, kalau kamu menyambut seseorang karena dia datang atas namaku, kamu menyambut aku. Dan itu saya ingat persis. Ini sebenarnya bisa kita bayangkan, saudara-saudara. Kalau misalnya waktu dulu saya masih tinggal di Belanda, saya masih ingat tuh kalau saya pernah kedatangan orang yang mengirim email pada saya tiba-tiba gitu ya, lalu mengatakan, saya mau nginep di rumahmu. Waktu itu saya masih tinggal di Amsterdam. Saya mau nginep di rumahmu. Tempat saya tidak besar, hanya satu kamar gitu ya, tapi lumayan ada studio namanya, ada dua ruangan yang agak terpisah. Jadi sebelah sini, sebelah kiri memanjang ya, sebelah kiri adalah kamar tidur, di tengah WC dan dapur, di sebelah kanan adalah semacam ruang tengah. Lalu ada seorang yang mengaku pada saya dapat email Bapak di sebuah mailing list, itu masih tahun zaman dulu ya. Jadi saya mau nginep di rumah Bapak. Lalu saya pikir, saya nggak kenal nih orang, saya sama sekali tidak tahu siapa dia. Tapi kemudian saya pikir orang ini kebetulan orang Simalungun, Bapak Ibu, orang Simalungun. Lalu saya ingat ada dua orang yang berpengaruh dalam hidup saya, teman saya, yang orang Simalungun. Dan kedua orang ini baik sekali sama saya. Satu teman saya di masa estetik sampai sekarang masih menjadi sahabat saya. Dan satu lagi adalah ibu angkat saya yang ada di Belanda. Jadi karena dia baik pada saya, maka saya mengatakan kalau saya menolong orang ini, saya bukan hanya menolong dia, saya menolong dia karena saya berbagi kasih kepada orang yang pernah baik pada saya. Karena itu saudara-saudara, apabila saudara-saudara melakukan kebaikan, bukan karena kita yang menjadi baik, tapi karena kita sebenarnya sedang membalas kebaikan Tuhan. Berbagi kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena itu berbagai pertentangan yang kita miliki harusnya bisa kita pikirkan dan kita atasi bersama.
Karena itu tugas kita pada saat ini, saudara-saudara, adalah untuk mengikuti Injil yang mengubah hidup kita, menyebarkannya, karena Dia menantang kita untuk memberitakannya. Mari kita pergi memberitakan firman Allah, baik buruk waktunya maupun berbagai ancaman yang kita miliki. Biarlah kita selalu diingatkan bahwa Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, dalam pandemi ini, inilah saatnya kita bisa saling berbagi kepada orang-orang yang juga kesulitan. Semoga kita semua menjadi sarana, saluran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami di tengah masa pandemi ini. Kami masih boleh berada dalam keadaan sehat dan berada dalam keadaan sehati antara jemaat GKI Taman Yasmin. Tuhan sertai agar kami semua memiliki kekuatan dalam menghadapi masa pandemi ini, dan Tuhan kiranya juga menguatkan kami dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan dan kesehatian jemaat GKI Yasmin, juga untuk para jemaat lansia. Kami berdoa juga untuk pemerintah pusat, dari pemerintah Kota Bogor sampai ke tingkat presiden dalam penyelesaian masalah hukum dan intoleransi di Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin agar mereka berani untuk menegakkan kebenaran. Kami berdoa juga untuk berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan selama pandemi COVID-19 dan memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia dan seluruh dunia. Para pekerja, pelajar, dan sektor informal yang terdampak ekonomi akibat kebijakan social distancing, kami juga doakan agar mereka memiliki kemampuan baik secara ekonomi maupun juga secara mental untuk menghadapi masalah ini. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengerja, majelis jemaat, dan pendeta GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk Bapos Yasmin. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan diakonia oleh pengurus gereja untuk meringankan beban mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kegiatan online yang dilakukan oleh jemaat agar tetap dapat dijalankan dengan baik walaupun dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Kami juga berdoa untuk kesehatan keluarga, para pendeta yang selama ini melayani ibadah, baik di Bogor maupun seberang Istana Merdeka Jakarta. Khususnya kami berdoa juga untuk pendeta Stephen Sulaiman yang berada dalam masa pemulihan. Kami berdoa juga untuk proses rekonsiliasi GKI Bakapos Yasmin dan GKI Pengadilan sebagai gereja induk yang masih terus dilakukan secara bertahap. Kami berdoa untuk Bapak Roy Kapur Sinaga yang sedang sakit, juga untuk orang-orang maupun kelompok-kelompok yang kurang berkenan atas berdirinya gereja Yasmin agar diberkati Tuhan, supaya di kemudian hari kami bersama-sama melihat ini sebagai pokok bersama dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk disiplin dan tanggung jawab masyarakat dalam menjalani new normal. Kiranya kami semua bisa menjalaninya dengan baik. Dan juga kami mau berdoa untuk jemaat, anak-anak yang naik kelas setelah menyelesaikan pendidikan, baik di pendidikan dasar, menengah, maupun atas, serta pendidikan tinggi. Mereka yang naik kelas, mereka yang akan mengikuti kelas online lagi, kiranya Tuhan menyertai agar semua boleh berjalan dengan baik. Sertai para orang-orang yang
mengabarkan Injil di berbagai tempat. Kiranya kami semua berhasil bersama-sama untuk menjadi pekabar Injil, memberitakan sukacita. Terima kasih Allah, segala doa dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab, yang terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita akan naikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 287A, bait pertama dan kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati bertangan. Syukur besar segala karya Tuhan. Dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Kita bawa persembahan ini pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Juga terima kasih untuk persembahan yang boleh kami sampaikan, yang kami sadari sepenuhnya berasal dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini menaikkan. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 357 bait pertama sampai keempat. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Saking rencana kalis ing panggoda tan sumelang tan kuatos tan wonten panangis sisa sak mangke namun kantun sawetawis ayem ning Gusti Yesus leremaning swarga ing ngaupaning sedya iko ayemiro. Samyo ngidul lan ning gareng ati
aye